Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prandawan, NIM 060, arsitektur Dekwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitek dunia, yaitu James Stirling. Stirling lahir di Glasgow, tahun kelahirannya tahun 1926. Keluarga pindah ke Liverpool ketika James masih bayi, di mana ia bersekolah di Quarry Bank High School. Stirling belajar arsitektur dari 1945 hingga 1950 di Universitas Liverpool. Teman yang pertama dia temui adalah James Gowan. Stirling bekerja di sejumlah gedung sekolah termasuk Peckham Girls Comprehensive School. Stirling kemudian menguasai dua proyek bergengsi. Yang pertama, perpustakaan Fakultas Sejarah di Universitas Cambridge dan blok akomodasi gedung Florey untuk The Queen College Oxford. Dia juga menyelesaikan pusat pelatihan untuk Olympic di Hanover, Surrey, dan perumahan untuk Universitas Andrews. Yang keduanya menggunakan elemen prapraksi GRP untuk Olympic dan panel beton pracetak di St. Andrews. Berikut adalah bangunan karya dari James Stirling. Yang pertama adalah Andrew Melville Hall, yaitu aula kediaman dari Universitas Andrews pada tahun 1960. Yang kedua ada Engineering Building, yaitu pada tahun 1957 Leicester memperoleh piagam kerajaan dari Universitas Leicester yang dibangun pada 1963. Yang ketiga ada Shelley Historical Library, yaitu perpustakaan kelas 2 yang terdaftar dalam Cambridge Kawasan Konservasi pada tahun 1967. Yang keempat ada Neustadt Gallery, yaitu dirancang setelah Stirling dan Wilford memenangkan kompetisi entry terbatas pada tahun 1977. Yang kelima ada No One Poultry, yaitu gedung perkantoran dan retail di London pada tahun 1997. The Historical Library. Shelley Historical Library merupakan bangunan yang memenangkan The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1981. The Shelley adalah kelas 2 yang terdaftar dalam Cambridge Kawasan Konservasi. The Library didesain oleh James Stirling dan James Gowan karena mereka dianggap merespons sempurna. Konstruksi dari perpustakaan Shelley dimulai pada Oktober 1964 dan diduduki menjelang akhir tahun 1968. Fasilitas bangunan. Yang pertama adalah menyediakan akses 24 jam ke perpustakaan, ruang bawah tanah, WC, dan ruang sosial GCR dengan mengenal pintu keamanan baru ke lantai dasar dan lantai pertama. Yang kedua, meningkatkan akses penyandang cacat dengan pemasangan lift plafon baru. Yang ketiga, ada kaca pengaman baru ke langkah balkon mezanin lantai pertama. Keempat, ada rak buku tambahan dan pengganti. Yang kelima, ada perbaikan dari bench asli meja membaca dan menambahkan meja baru, pencahayaan, USB, dan daya outlet. Yang keenam, ada memperbaiki kondisi lingkungan keluar ruangan referensi dengan memperkenalkan sistem kaca sekunder baru. Selanjutnya ada sirkulasi. Pencahayaan. Penerangan artifisial umum berasal dari strip kembar tabung fluorescent yang mengapit bagian rangka utama dalam ruang atap, tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memasukkan pemanasan radiasi dari antara dua kulit kaca sebaliknya. Pemanas buatan disuplai dari komparator di sekeliling dasar piramida, menyediakan selimut udara hangat untuk bergerak di bawah kaca yang tertutup, dan dengan demikian mencegah aliran udara dingin turun ke leher pembaca di bawah. Mengingat pencahayaan strip garis besar utama struktur di dalam ruang atap kaca akan selalu terlihat baik saat matahari terbit ataupun tenggelam bagi pembaca manapun di ruang bawah yang peduli untuk melihatnya. Hanya ada pengawaan. Ruang udara di antara dua kulit ini aktif secara lingkungan karena secara umum dapat dikendalikan di musim dingin dengan semua kisi-kisi di tengah vertikal piramida tertutup. Udara yang tertangkap dapat ditahan cukup sebagai selimut isolasi untuk mengurangi kehilangan panas. Di musim panas, dengan semua kisi terbuka, tekanan angin eksternal dapat digabungkan dengan efek tumpukan internal untuk menyapu udara panas dari bawah lapisan atas kaca.
dilanjutkan dengan eksterior. Eksterior tidak menawarkan pemandangan yang begitu spektakuler, menara tangga yang menonjol dan dinding ujungnya secara eksplisit menjelaskan tentang sirkulasi vertikal dan organisasi penampang. Tetapi hampir tidak dapat dikatakan mendramatisirkan ketidakpastian ini menjadi ekstrim dalam paten kaca yang menutupi sebagian besar eksterior yang tetap. Dalam cahaya ataupun bayangan, tumpul aneh dan licin. Ini menghadirkan permukaan kaca yang seharusnya dilakukan kaca dalam mitologi gerakan modern, tidak glamor atau menakjubkan, tidak mencerminkan apapun yang menarik dan mengungkapkan saat sedikit fungsi interior bangunan. Ini menampilkan dirinya dalam pandangan hanya secara yang murah untuk mencegah cuaca keluar. Salah satu yang mungkin, tetapi fakta bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh dari masuknya cahaya matahari ke interior sama baiknya. Yang lain adalah struktur. Tiga elemen struktur yang berbeda dipasangkan satu sama lain oleh sambungan gerak digabungkan di dalam gedung ini. Elemen terbesar adalah blok L 7 lantai dengan basement bawah satu sayap. Ini adalah konstruksi pelat datar beton bertulang dengan balok tepi tegak eksternal, di mana permukaan luar bangunan masuk kolom-kolom yang menyapu dan reaksi horizontal dalam kolom menggarukkan dan beban angin dilakukan oleh dinding sisi beton bertulang, tangga dan menara cantilever vertikal dari pondasinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan pesan.